Saudara-saudari yang dikasihi, kita hidup dalam zaman yang penuh dengan cabaran dan penipuan. Dalam 2 Timotius 4:3-4, Paulus memberi amaran, kerana akan datang waktunya, di mana orang tidak lagi mahu mendengar ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan bagi mereka guru-guru menurut kehendak hati mereka sendiri, dan mereka akan berpaling dari mendengar kebenaran dan berpaling kepada dongeng. Ini adalah peringatan yang penting bagi kita semua untuk sentiasa berwaspada terhadap kebenaran firman Tuhan. Paulus juga menyebut tentang ilusi besar yang akan melanda orang-orang yang tidak peka, di mana ramai akan tertipu. Dalam 2 Tesalonika 2:11-12, dia menulis, "Dan untuk sebab itu, Yahwa akan mengirimkan kepada mereka ilusi yang kuat, supaya mereka percaya kepada kebohongan, supaya semua yang tidak percaya kepada kebenaran, tetapi berkenan kepada kejahatan akan dihukum." Ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai orang percaya untuk memiliki ketajaman dalam menilai apa yang benar dan apa yang salah. Dalam zaman akhir ini, kita perlu bijak dan peka. Yesus mengajar kita untuk menilai pokok dengan buahnya. Dalam Matius 7:16, dia berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka." Ini bermakna, kita harus melihat kepada pengakuan dan tingkah laku seseorang untuk menilai kebenaran dalam hidup mereka. Mengaitkan dengan Wahyu 2:9, di mana Tuhan berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tetapi engkau kaya. Dan aku tahu fitnah yang ditujukan kepada kamu oleh mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak." Ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang mengaku sebagai orang Yahudi adalah benar-benar orang Yahudi menurut kitab suci. Hari ini kita melihat penolakan yang berterusan terhadap Mesias di kalangan orang Yahudi, dan walaupun mereka telah menubuhkan negara Israel, banyak ramalan dalam perjanjian lama, seperti dalam Yesaya 11, tidak dipenuhi. Gaya hidup yang tidak berunsurkan firman Tuhan diamali mereka adalah pelanggaran langsung terhadap hukum Taurat. Selain itu, pengendalian yang tidak adil terhadap orang asing di kalangan mereka dan sikap kejam terhadap jiran mereka menunjukkan bahwa mereka mungkin bukan orang Yahudi yang digambarkan dalam kitab suci. Oleh itu, kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan bahwa mereka memanglah umat Tuhan yang sebenar. Dalam 1 Tesalonika 5:21, kita diingatkan untuk menguji semua perkara dan peganglah yang baik. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar sentiasa berwaspada dan bijak dalam menilai. Akhir kata, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 2:28-29. Sebab bukan dia yang disebut Yahudi itu yang nampak di luar, dan bukan itu juga sunat yang nampak di luar, tetapi dia yang disebut Yahudi itu yang di dalam, dan sunat adalah sunat hati, dalam roh dan bukan dalam huruf. Ini menunjukkan bahwa umat pilihan Tuhan adalah mereka yang memiliki hati yang tulus dan hidup menurut kehendaknya. Dalam Wahyu 3:9, kita juga diberitahu bahwa, "Lihatlah, aku akan membuat mereka dari sinagoga iblis, yang berkata bahwa mereka adalah orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak, tetapi mereka berbohong. Lihatlah, aku akan membuat mereka datang dan sujud di hadapan kaki kamu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku telah mengasihi kamu." Ini mengingatkan kita bahwa akan ada saatnya di mana mereka yang menolak kebenaran akan datang kepada orang-orang yang setia. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberi kita kebijaksanaan dan ketajaman untuk mengenali kebenarannya dan berusaha untuk menjadi umat yang setia kepadanya. Amin.